Di balik tingginya pertumbuhan ekonomi dan turunnya angka kemiskinan hingga di bawah 10% pada tahun 2018, Indonesia masih dihadapkan dengan masalah gizi pada anak dan ibu hamil. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada balita sebesar 30,8% dan anemia pada ibu hamil sebesar 48,9%. Ini artinya hampir 1 dari 3 anak Indonesia mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama dan hampir setengah ibu hamil mengalami anemia. Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan, tetapi berdampak pada rendahnya kemampuan motorik dan kognitif anak, serta gangguan metabolisme tubuh. Ketika dewasa, anak stunting lebih rentan terhadap penyakit tidak menular dan mempunyai produktivitas yang rendah. Pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan bonus demografi yang terancam tidak bisa termanfaatkan dengan baik. Stunting mengakibatkan kerugian ekonomi setiap tahunnya mencapai 2 hingga 3% dari Gross Domestic Product atau GDP. Bahayanya, dampak stunting ini tidak dapat diperbaiki atau irreversible. Stunting penting segera diatasi, mengingat dampaknya yang sangat besar dan berkepanjangan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap masalah stunting. Mereka lah masa depan kita. Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045 kalau modal dasarnya yaitu anak-anak bangsa mengalami stunting. Dimulai pada tahun 2018, pemerintah melaksanakan program percepatan penurunan stunting dengan mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting menggunakan 5 pilar utama, yaitu 1. Komitmen politik pemimpin nasional dan daerah. 2. Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. 3. Konvergensi program pusat, daerah, dan masyarakat. 4. Kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Dan 5. Pemantauan dan evaluasi. Stranas menetapkan target penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Program ini juga masuk menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Tahun 2021, Presiden menandatangani Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting yang memberikan payung hukum bagi Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting. Perpres memperkuat kerangka intervensi dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Pada sisi kelembagaan, Wakil Presiden dikukuhkan sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Kepala BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana. Perpres menegaskan pentingnya pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa kelurahan. Perpres memperluas kelompok sasaran prioritas dari yang sudah ditetapkan dalam Stranas Stunting, yaitu remaja putri, pasangan usia subur, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 5 tahun. Perpres 72 tahun 2021 kemudian diturunkan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia atau RANPASTI yang memberikan pedoman lebih lengkap tentang pelaksanaan program di lapangan. Pada pelaksanaannya, percepatan penurunan stunting melibatkan 20 kementerian dan lembaga, 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan 84.000 kelurahan dan desa. Perencanaan dan penganggaran ditajamkan agar lebih fokus pada penurunan stunting. Komitmen politik pemerintah daerah dibangun. Hingga tahun 2024, sebanyak 514 kepala daerah sudah menandatangani komitmen untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting. Peningkatan kapasitas juga diberikan kepada pemerintah daerah dan desa untuk dapat melaksanakan program di lapangan. Berbagai program dan intervensi prioritas terus ditingkatkan cakupan dan kualitas implementasinya, baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi sensitif. Untuk memastikan program sampai ke kelompok sasaran, tim pendamping keluarga digerakkan di tingkat lapangan. Pemerintah memobilisasi berbagai sumber anggaran untuk mendukung percepatan penurunan stunting, baik itu melalui belanja kementerian dan lembaga, transfer ke daerah, serta dana desa. Belanja kementerian dan lembaga terkait percepatan penurunan stunting dalam 5 tahun mencapai Rp188,3 triliun. Anggaran yang kita sediakan untuk stunting, untuk penurunan stunting, bukan hanya anggaran yang diberikan kepada kementerian dan lembaga di pusat,
Anggaran yang kita sediakan juga kita berikan kepada pemerintah daerah melalui alokasi dana alokasi khusus yang telah disusun untuk penanggulangan stunting. Sejak 2019, Menteri Keuangan telah mengeluarkan pedoman penggunaan transfer ke daerah untuk mendukung intervensi pencegahan stunting yang sifatnya terintegrasi. Kami harapkan bahwa ini memberikan guidance dan nanti dapat digunakan terus untuk mendorong secara terintegrasi penurunan stunting di tingkat daerah. Pemerintah juga mengalokasikan dana alokasi khusus untuk mendukung percepatan penurunan stunting di lokasi prioritas. Secara total dari tahun 2019 hingga tahun 2023, DAK yang telah dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting adalah sebesar 40,8 triliun rupiah. Sumber dana lain yang dimobilisasi untuk digunakan dalam percepatan penurunan stunting adalah dana desa. Mulai tahun 2018, penurunan stunting menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan dana desa. Saya juga minta peran serta dan kontribusi semua pemangku kepentingan, termasuk non-pemerintah, dalam mendukung capaian target penurunan stunting. Pemerintah menyadari bahwa upaya untuk percepatan penurunan stunting memerlukan dukungan dari lembaga non-pemerintah, baik dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan, perguruan tinggi, maupun media. Oleh karena itu, pelibatan berbagai pihak terus didorong untuk terlibat secara aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021, Indonesia memasuki pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pelaksanaan program di lapangan, baik dari sisi layanan kesehatan maupun kemampuan ekonomi masyarakat. Namun demikian, Wakil Presiden menginginkan agar program penurunan stunting terus berlanjut meskipun dalam masa pandemi. Wapres mendorong agar kementerian dan lembaga berinovasi untuk memastikan agar intervensi yang diperlukan untuk menurunkan prevalensi stunting tetap berjalan. Selama pandemi, anggaran terkait stunting tidak dilakukan pemotongan. Layanan tetap berjalan melalui pengembangan inovasi seperti pengembangan pelatihan dan konseling online dan penyediaan berbagai panduan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Program bantuan sosial ditingkatkan nilai dan cakupannya terutama pada masyarakat miskin untuk memastikan mereka tetap memperoleh asupan makanan yang bergizi pada masa pandemi. Setelah pelaksanaan program selama 5 tahun, prevalensi stunting turun sebesar 9,3 persen poin dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Penurunan ini setara dengan 2,6 juta anak Indonesia yang bisa diselamatkan dari stunting. Pada tahun 2018, jumlah anak stunting diperkirakan sebanyak 7,3 juta dan tahun 2023 diperkirakan sebanyak 4,7 juta. Penurunan ini 1,5 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada periode 2013-2018. Penurunan prevalensi stunting ini juga disertai dengan perbaikan status gizi anak dan ibu hamil lainnya. Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada anak serta anemia pada ibu hamil juga mengalami penurunan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Di tingkat kabupaten kota, jumlah kabupaten kota yang mempunyai prevalensi sangat tinggi menurun dari 279 menjadi 105 kabupaten kota pada tahun 2023. Keberhasilan penurunan stunting juga dapat dilihat dari capaian Indeks Khusus Penanganan Stunting atau IKPS yang mengalami kenaikan dari 70 pada tahun 2018 menjadi 72,4 pada tahun 2022. Cakupan intervensi prioritas juga mengalami peningkatan. Pemberian ASI eksklusif meningkat dari 40% pada tahun 2018 menjadi 74% pada tahun 2023. Akses sanitasi layak naik dari 69,3% menjadi 82,4%. Akses terhadap air minum layak naik dari 73,7% menjadi 91,7%. Dan konsumsi MPASI beragam naik dari 46,6% menjadi 60,9%. Begitu pula cakupan imunisasi, konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil juga mengalami kenaikan signifikan dalam 5 tahun.
Upaya percepatan penurunan stunting yang kita lakukan selama 2018 dengan 2023 itu sudah menunjukkan capaian yang sangat signifikan dengan turun sebesar 9,3% dalam waktu 5 tahun sehingga kita sekarang mencapai angka 21,5%. Oleh karena itu kita memang harus melanjutkan karena bagaimanapun target dalam RPJM nasional 2020-2024 kita harus mencapai angka 14%. Oleh karena itu kita mengupayakan semaksimal mungkin, tapi bagaimanapun kita juga mempunyai beberapa keterbatasan sehingga paling tidak kita bisa menurunkan angka stunting di tahun 2024 ini menjadi sekitar 18%. Jadi ini sebagai upaya optimal yang kita akan lakukan dalam hal ini. Oleh karena itu kita harus bersatu padu bagaimana kita mengupayakan adanya upaya percepatan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai dengan tingkat desa dalam hal ini. Dan juga jangan lupa kita harus tetap mengupayakan pelibatan dari sektor non-pemerintah karena mereka juga sangat penting untuk bisa mendukung upaya percepatan penurunan stunting ini. Oleh karena itu ini kita seluruhnya kita upayakan sehingga upaya kita untuk menurunkan angka stunting tidak hanya tahun 2024 tapi juga tahun 2029 datang dapat benar-benar kita upayakan dan kita capai. Capaian penurunan angka stunting Indonesia ini mendapat apresiasi di tingkat internasional. Indonesia menjadi tempat belajar bagi banyak negara. Beberapa negara seperti Laos, Filipina, Kamboja, dan Timor Leste datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana percepatan penurunan stunting dilakukan oleh Indonesia. I'm really impressed with the progress on stunting in special. I know that you've gone from 30-something% problems down to 20-something. You want to go to 14. You are doing a very good job because when I come to a place like this, not only is it the money, not only is it the knowledge, you're involving the local community. From the village leader to all these volunteers, when you involve people, you get more success. If only the government does it, you only get some success. When you involve local people, you get the best win. And I compliment you and the passion of these volunteers who care about this topic. So I think you guys are doing a very good job. Indonesia juga diundang dalam berbagai forum internasional untuk berbagi pengalaman tentang pelaksanaan program yang dilaksanakan di bawah arahan Wakil Presiden ini sebagai penghargaan kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penurunan stunting. Pada acara Rakornas 2023, Wakil Presiden memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah baik secara individu maupun kelembagaan. Penghargaan ini adalah apresiasi atas kerja keras selama ini dan berharap agar penghargaan yang diberikan menjadi tambahan motivasi untuk terus berkontribusi dalam menurunkan stunting. Keberhasilan penurunan stunting yang 1,5 kali lebih cepat tidak lepas dari peran sentral Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting. Sebagai Ketua Pengarah, Wakil Presiden mempunyai beberapa peran strategis, yaitu pertama, memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Kedua, memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Dan ketiga, melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Presiden. Secara berkala, Wakil Presiden memimpin rapat koordinasi tingkat menteri untuk membahas tentang kemajuan pelaksanaan program dan sekaligus memberikan arahan untuk perbaikan program ke depan. Wakil Presiden juga melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan sekaligus berdialog, memberikan apresiasi dan semangat kepada pelaku di lapangan untuk terus bekerja menurunkan prevalensi stunting. Tahun 2024 adalah tahun transisi politik dan kepemimpinan baik di pusat maupun di daerah. Namun upaya pencegahan stunting harus tetap dilanjutkan. Wakil Presiden menaruh perhatian besar terhadap keberlanjutan pelaksanaan program. Wakil Presiden juga berpesan agar pelaksanaan program ke depan hendaknya memperhatikan pembelajaran pelaksanaan program yang telah dilakukan selama ini, yaitu pertama, komitmen pemimpin politik sangatlah penting karena dengan komitmen yang tinggi dari para pemimpin, maka koordinasi bisa diperbaiki dan sumber daya yang diperlukan bisa dimobilisasi. Kedua, koordinasi lintas sektor sangat penting untuk dikuatkan karena pelaksanaan percepatan penurunan stunting melibatkan banyak KL dan lintas Kemenko. Ketiga, pembagian peran antar pihak perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peran.
Keempat, sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi perlu dikembangkan untuk memastikan program berjalan dengan efektif dan sesuai dengan perencanaan. Kelima, peningkatan edukasi dan literasi masyarakat terkait stunting harus terus dilakukan. Dan keenam, dukungan regulasi yang kuat diperlukan untuk memaksimalkan semua potensi dan sumber daya bangsa untuk mewujudkan Indonesia bebas stunting. Saya minta kepada saudara-saudara pejabat gubernur, bupati, wali kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan nanti.